Selamat sore rekan-rekan sekalian dan saudari Maloni. Selamat sore, Sore. Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara atau interview pada hari ini. Berdasarkan screening CV yang telah kami lakukan, perusahaan kami tertarik dan ingin mengenal lebih jauh pengalaman dan pemahaman eh, saudari terkait bidang ketiga atau HSE. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya David dari bidang HRD dan rekan saya Kayla dan Murata pada bidang HRD juga dan juga ada Naura dan Vina yaitu senior HSE atau K3 pada perusahaan kami. Sebelum melakukan interview pada hari ini, diperkenankan kepada Saudari Maloni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Maloni Gwen Queen di Natasha Nambela, biasa dipanggil Maloni. Di sini saya mendaftar sebagai pekerja K3 atau HSE. Berdasarkan latar belakang pendidikan saya di jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan IPB University, saya memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi maupun di bidang HSE dan juga teknik lingkungan itu sendiri. Baik, di pertanyaan pertama yaitu apa yang kamu ketahui mengenai HSE? Baik, berdasarkan latar belakang pendidikan yang telah saya miliki dan juga berbagai pengalaman sebagai seorang teknik lingkungan, maka saya mengetahui dengan pasti apa itu HSE atau K3. HSE atau Health Safety Analyst merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi karyawan maupun lingkungan dari potensi bahaya akibat aktivitas yang terjadi di suatu tempat kerja. Makanya, seorang HSE ini sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja yang akan terjadi. Baik, selanjutnya tadi kan kamu mention kalau misalkan kamu punya pengalaman di bidang HSE ini atau K3 ini. Nah, boleh tolong jelaskan pengalaman apa saja yang kamu miliki di sebagai pekerja di bidang. Baik, sebagai seorang fresh graduate, tentu saja pengalaman yang saya miliki itu terkait di bidang magang. Saya pernah magang di salah satu perusahaan di Bogor, dan di sana saya melakukan penerapan dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan. Di mana pada saat itu saya membantu untuk menganalisa suatu masalah yang mungkin terjadi ketika suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan, dan juga saya ikut terlibat aktif dalam mencari pencegahan yang lebih efektif agar bahaya tersebut tidak terjadi. Selain itu, saya juga memiliki nilai plus, yaitu saya memiliki sertifikasi K3 umum dari Kemenaker untuk memvalidasi kemampuan saya sebagai ahli K3. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Anda, em, apa sih yang kamu harapkan ketika kamu bekerja sebagai HSE nantinya? Tentu saja sesuai namanya HSE, bahwa saya sangat berharap saya dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan maksimal, mampu berintegritas, mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang ada, dan mencegah resiko seminimal mungkin, semaksimal mungkin, maaf, sehingga output yang dihasilkan itu minimal. Dan juga saya ingin perusahaan itu memiliki peraturan dan SOP yang berlaku dan benar-benar diterapkan di kondisi nyata di lapangan. Oke, saya akan memberikan pertanyaan yang simpel saja ya. Mengapa kamu memilih perusahaan ini? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya memang sudah melirik perusahaan ini dari semenjak saya kuliah, dan memang saya mempunyai tujuan untuk bekerja di sini. Karena saya melihat komitmen dari perusahaan Bapak Ibu semua, di mana penerapan K3 yang saya lihat itu sangat kuat, dan kepedulian serta terhadap kesejahteraan karyawan dan lingkungan itu balance. Jadi, saya ingin menjadi bagian dari tim
yang ikut serta menjaga balance dari pekerjaan yang dilakukan tadi. Oke, Maloni, mungkin setelah kamu bekerja nanti di perusahaan kami, gambaran terkait apa tanggung jawab yang akan kamu kembangkan? Tentu saja sebagai seorang ahli K3 atau seorang HSE, saya ingin memiliki gambaran bahwa diri saya bertanggung jawab dalam memastikan seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada, dan juga saya ingin mampu melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko, serta memberikan pelatihan K3 dan memastikan bahwa seluruh karyawan, baik itu senior maupun staff, itu patuh terhadap peraturan dan prosedur perusahaan. Baik, selanjutnya bagaimana cara saudari melakukan atau mengatasi kecelakaan kerja? Mungkin pada saat kejadian berlangsung, saya akan melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu, memastikan bahwa pekerja yang lain itu aman dan korban itu langsung ditangani secepatnya oleh profesional. Nah, setelah itu saya akan melakukan pelaporan kegiatan kepada senior dan juga melakukan investigasi penyebab akar masalah, karena penyebab akar masalah itu bisa terjadi dari banyak hal sehingga tidak harus dilakukan investigasi terlebih dahulu. Dan juga setelah investigasi pasti akan timbul penyebab masalahnya apa, dan penyebab masalahnya itu akan dilakukan pengolahan lagi dan dilakukan tindakan penjagaan agar kejadian serupa tidak terulang. Baik, selanjutnya kamu kan sudah mention sebelumnya cara mengatasi kecelakaan kerja kan. Dan kamu tahu kalau misalkan di bidang K3 ini kan berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, saya akan menanyakan kira-kira bagaimana cara kamu bersikap ketika ada nih rekan kerja kamu atau atasan kamu itu tidak menerapkan K3. Baik, jika rekan kerja dan atasan saya tidak menerapkan K3, saya akan melakukan perlakuan yang sama karena eh, keselamatan itu sangat penting. Walaupun nanti atasan yang melakukan pelanggaran prosedur tersebut. Jadi yang pertama, saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu. Saya akan menegur mereka secara sopan, tegas, tapi tetap profesional. Dan juga setelah saya menegur mereka, saya akan bertanya mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan setelah mendapatkan jawabannya, saya akan merimain mereka bahwa mau gimana pun keadaannya, mereka harus tetap melakukan prosedur K3 dengan baik dan benar. Lalu nanti setelah hari itu selesai, pekerjaan itu selesai, maka barulah akan dilakukan evaluasi dan mengatasi masalah yang terjadi. Tapi kalau ternyata itu adalah personal dari diri mereka masing-masing, maka saya harus melaporkan saya harus melaporkan pelanggaran yang terjadi agar keselamatan agar pekerja-pekerja lain itu tidak tidak terancam akibat apa yang mereka lakukan. Baik, Gwen. Jika kamu pernah dengar ya, pasti kamu pernah dengar ada istilah zero accident. Namun, seperti yang kita tahu, zero accident itu tidak akan tercipta sendirinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kamu dapat menciptakan keadaan zero accident tersebut di tempat kerja nanti? Baik keadaan zero accident atau nol, berarti itu kan 0% accident yang akan terjadi. Maka dari itu saya menyarankan untuk melakukan K3 yang sangat ketat dan kuat sehingga para karyawan itu benar-benar mengikutinya dengan baik.
Caranya adalah yang pertama tentu saja kita harus melakukan edukasi dan pelatihan rutin bagi setiap karyawan. Lalu dari pelatihan rutin itu akan dilakukan monitoring, akan dilakukan sistem penerapan laporan bahwa setiap karyawan yang melihat adanya pelanggaran bahaya itu bisa melaporkan kepada perusahaan. Lalu setelah itu akan ada inspeksi rutin dan audit di mana setiap kegiatan itu akan dikontrol dan juga adanya penerapan reward bagi karyawan yang berperilaku aman. Oke, baik. Selanjutnya, dari semua tadi jawaban kamu, kenapa kami harus memilih kamu dari perusahaan ini? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Bagi saya itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap keselamatan kerja, pengetahuan, dan praktisi tentang K3. Selain itu, saya juga memiliki beberapa pengalaman yang sesuai dan kompeten di bidangnya. Maka dari itu, saya benar-benar berharap bahwa Bapak Ibu dapat mempertimbangkan diri saya sebagai pekerja K3 di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, Gwen, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Apa ekspektasi Anda terkait gaji yang akan kami kasih untuk pekerja HSE di perusahaan kami? Baik, Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang agak sensitif ya, tapi bagi saya sendiri, saya itu sangat fleksibel dan terbuka untuk mengikuti standar perusahaan. Namun, saya berharap adanya simpatisan dari perusahaan untuk memberikan gaji yang objektif sesuai dengan tingkat kompetensi dan nilai ekonomi yang terjadi saat ini. Baik, itu merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Maloni ajukan kepada kami terkait perusahaan atau posisi yang Maloni lamar? Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Di sini saya ingin bertanya mengenai penempatan K3. Setelah lulus seleksi, apakah penempatan K3-nya akan dilakukan di office atau di lapang? Baik, untuk saat ini penempatan akan dilakukan di lapangan dan sesuai dengan region yang sudah kamu daftar sebelumnya. Apakah ada Baik, yang ditanyakan kembali? ada Bapak, maka jika saya bekerja di lapangan, apakah jam kerjanya itu akan seperti pada umumnya 8 jam kerja atau fleksibel sesuai kondisi lapang? Oke, tentu saja karena kamu kan sebelumnya hanya bekerja sebagai magang dan belum terlalu terjun secara lebih dalam. Maka untuk awalnya kamu akan kerja selama 8 jam untuk penyesuaian. Tetapi karena kamu kerja di lapang, maka tidak ada pekerjaan yang fleksibel tapi akan disesuaikan dengan kondisi lapang. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sudah jelas, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan Bapak dan Ibu semuanya. Saya sangat berharap bahwa jawaban saya dapat memuaskan dan menjadi nilai plus bagi pertimbangan Bapak Ibu semua, agar saya dapat bekerja di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, jawaban kamu dari secara keseluruhan itu sangat membantu kami untuk mengenal kemampuan dan kepribadian kamu lebih dalam dan lebih jauh lagi. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Nantinya pihak kami akan menghubungi Maloni kembali setelah proses evaluasi selesai. Semoga hasil wawancara hari ini menjadi hasil yang terbaik. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak.